Buku Gibran The Next President yang ditulis oleh Ahmad Bahar resmi diluncurkan di sebuah kafe di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 14 Juni 2024. Peluncuran buku tersebut dihadiri belasan warga Solo. Usai acara peluncuran buku, Ahmad Bahar mengatakan tujuannya menerbitkan buku Gibran The Next President merupakan hal yang ia jalani sebagai seorang penulis. Menurutnya, setiap tokoh publik berhak dikupas dari segi manapun, tergantung dari keberanian penulis. Ahmad Bahar mengaku tidak ada tendensi politik dalam memilih judul tersebut. Ia berharap buku ini dapat meredakan ketegangan yang terjadi di masyarakat karena perbedaan pilihan politik saat pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen yang bagaikan air zam-zam ide yang tidak pernah kehabisan apa yang mau dibahas. Amin. Semoga Bung Kameramen bisa menuntaskan seluruh program-program pendidikannya sehingga sesuai dengan cita-citanya. Amin. Kita silahkan. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian sehat. Amin. Dan Mas Uminya juga sehat. Nah, Bung Alfian, kita langsung masuk dalam berita yang lagi ramai, Bung Alfian. Kebetulan langsung direspon oleh Said Didu. Ini dari suara.com, Bung Alfian. Judulnya adalah muncul buku Gibran The Next President bikin geger publik. Said Didu, ini keinginan yang sedang dipersiapkan. Nah, Bung Alfian, untuk respon awal, kemunculan buku ini menurut Bung Alfian propagandakah atau agenda terselubungkah atau responnya? Silakan, Bung Alfian. Kalau menurut saya harus segera dilakukan deteksi dini yang komprehensif, lakukan pembahasan yang tidak sambil lalu. Yang kedua, lakukan amputasi dini. Karena menurut hemat saya, kita tidak cukup bisa terima selama 10 tahun kemarin oleh bapaknya aja kita dibikin sengsara kayak gini. Apalagi kemarin pembukaan MTQ aja nggak bisa ngomong tuh bocah, ya kan? Malu kita. Iya benar. Besar dia diem menyemanyun aja kalau orang Betawi bilang, kagak ngejebek doang kalau Betawi bilang. Ya artinya kita memang harus menjadi berani untuk, dan saya pikir jawabannya Bung Kameramen bukan pada persoalan kita merespon dengan sinisme. Kita lakukan persiapan. Betul. Maka saya berpesan dan berharap tentunya kepada Pak Anies Rashid Baswedan segeralah membuat Anies Institute. Lakukanlah pendidikan-pendidikan politik secara nasional yang mana Pak Anies bisa berkolaborasi dengan Ustadz Alfian Tanjung, dengan Habib Saifullah Fattah, dengan berbagai kalangan-kalangan yang ada di seluruh Indonesia. Karena sesungguhnya kemampuan untuk melakukan orkestra daripada potensi-potensi umat ini kita akan dengan secara sistematis dan secara otomatis akan mendelegitimasi orang-orang semodel Fufu Fafa itu akan jadi sampah. Sekali lagi, kita tidak usah geger dengan presiden yang akan dibuat dalam bentuk karbitan, tidak menyepelekan, tetapi jangan sampai ketakutan dan kita punya pengalaman dibohongi, dicurangi oleh bapake, maka sekarang kita akan pastikan akan kita lakukan tuntas di saat awal dia melangkah yang pertama. Kita tidak akan pernah biarkan orang-orang yang akan merusak sejarah Indonesia yang penuh dengan SDM yang bermutu. Maka dari itu, jangan gentar, Fufu Fafa segera dinyahkan dan diamputasi dalam sejarah politik Indonesia. Ya, Bung Alfian, kayaknya kemunculan Gibran tidak banyak bicara. Kayaknya itu cara dia, Bung Alfian. Mungkin dibisikin kali oleh tim suksesnya atau karena diam itu emas. Tim briefingnya dia. Karena kalau dia ngomong kan khawatir banyak blunder-blunder yang nanti jadi serangan dia kalau dia nanti ikut Pilpres. Nah, Bung Alfian, tapi kok saya melihat ini jadi seperti upaya ya, Bung Alfian. Ada sedikit upaya untuk kudeta atau menyingkirkan Pak Prabowo, Bung Alfian. Jadi apakah ini bisa disebut upaya jahat sedikit demi sedikit menyingkirkan Pak Prabowo, Bung Alfian? Gimana tuh, Bung? Yang jelas ucapan ini atau pendapat yang disampaikan oleh Bung Kameramen ini pernah disampaikan oleh Bu Koni Rahakundini Bakri. Dan dia mengingatkan betul kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh Pak Prabowo. Yang kedua juga arahan dari Habib Rizik pada aksi 411 kemarin. Dan pesan beliau sangat jelas. Agar kita menjaga Pak Prabowo.
Karena Pak Prabowo itu bukan sekedar sosok pribadi seorang Prabowo Subianto. Beliau adalah orang yang dihasilkan dari sebuah proses politik yang kita semua tahu banyak dinamikanya, banyak hal yang mengganjal perasaan kita, banyak membuat kita bertanya-tanya. Tapi beliau masih lebih mendingan dari Fufu Fafa yang harusnya segera di-delete gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingin katakan Pak Prabowo mendekatlah kepada para ulama. Pak Prabowo sempatkanlah mampir ke Petamburan. Pak Prabowo kumpulkanlah kami-kami dulu yang pernah berkumpul di Penjernihan dan pernah berkumpul di tempat-tempat yang Anda hadir dengan sangat energik. Pak Prabowo, Anda seorang patriotik yang punya jiwa kemiliteran, jiwa ketentaraan, yang Anda juga seorang satria yang pernah menjadi Danjen Kopassus. Maka dari itu, kepada yang tadi ditanyakan oleh Bung Kameramen, kekhawatiran itu tidak untuk kita abaikan, tidak untuk kita tepis, tapi kita membuat emanasi pancaran kekuatan yang membuat penjahat-penjahat dan jin-jin serta dukun-dukun teman-temannya Rara tidak sanggup untuk membacakan mantra-mantra mereka karena dikalahkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Bu Alfian, kan kalau ini kan saya lihat lebih kayak prakondisi, Bang Alfian. Kayak dulu Jokowi kan mau jadi presiden, muncul tuh Bang Alfian buku-buku yang bisa dibilang ya bapak apalah yang ya bahasanya bisa dibilang pengkondisian atau kampanye-kampanye kecil lah ya untuk memunculkan di hati masyarakat bahwa ada loh sosok anak muda yang begini dan begitu. Kita lihat ada Ronald Tanur yang membunuh istrinya, membunuh pacarnya Bang Alfian. Dia biar bebas atau vonis bebas harus mengeluarkan uang hampir 1 triliun lah, walaupun dia sekarang di penjara lagi. Nah berarti kan pertanyaannya berapa banyak yang keluar untuk meloloskan seseorang bisa ikut kontestasi cawapres Bu Alfian. Jadi mungkin untuk jelang akhir ya Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian untuk masyarakat nih? Ayolah kita juga jangan nggak mempersiapkan ya Bu Alfian. Kita komplain kalau kita nggak mempersiapkan, ntar nggak ada calon, dilema mau nggak mau. Ternyata Gibran, misalkan dia maju lagi jadi wakil, terus calon presidennya ulama, repot lagi. Ini gimana Bang Alfian? Ya, saya pikir kepada Kang Eep, saya berharap segera di launching yang namanya PQ, Political Question. Dan saya dan kawan-kawan yang bergerak secara nasional dengan pendidikan politik Islam, insya Allah memasuki tahun 2025 kita akan lebih rapi, lebih terstruktur, lebih terorganisasi. Dan mengakhiri tahun ini kita akan melakukan pendidikan politik angkatan ke-25 dan ke-26. Dan kawan-kawan dari partai-partai yang ada, Mas Umi misalnya besok sekaligus akan launching pendidikan politik. Ya sebuah pendidikan politik online yang akan diisi oleh narasumber-narasumber yang berkelas. Seluruh ormas-ormas dari yang namanya Pelajar Islam Indonesia PII, daripada HMI, dan pemuda-pemuda dari kelompok Muhammadiyah, kelompok NU, agar kita semua melakukan tindakan-tindakan yang berdimensi edukasi. Yang jelas, kemunculan orang yang tak bermutu dengan permainan-permainan pada influencer, para buzzer, segala macam, itu menjadi sesuatu yang harus dilawan dengan cara yang juga sistematik. Yang jelas, jangan ada kata bosan, yang jelas jangan menghitung untung rugi di awal-awal perjalanan, di tengah perjalanan maupun di ujung perjalanan. Kita bekerja saja. Dan saya ingin mengajak kepada seluruh pemuda Indonesia dengan semangat kepahlawanan, kita belajar banyak bagaimana para pahlawan kita bergerak dan melawan penjajah Belanda atau penjajah-penjajah bersenjata dari berbagai negara. Mereka tidak pernah berpikir mereka nanti akan menang atau akan kalah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka itu akan mendapatkan berapa dan jadi apa. Yang jelas jiwa kepahlawanan harus terus bergelora dan tentu ini bukan hal yang mudah. Saya katakan bahwa cukuplah kita menderita dengan Mulyono dan keluarganya. Jangan lagi Mulyono generasi kedua menjadi orang yang petang-peteng-teng. Mari kita lakukan kerja-kerja yang berskala nasional, yang sistematis, dan kerja-kerja yang dibangun dengan kesadaran kolektif, dengan senantiasa memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus belajar, terus melatih, terus mengkader, dan terus melakukan kerja-kerja yang bernuansa penyiapan SDM. Sehingga orang-orang yang tidak bermutu, cukup dia jadi orang-orang yang tak perlu diharapkan atau dibangga-banggakan. Yang jelas kita punya pengalaman 10 tahun dihinakan dengan seorang dan keluarga-keluarga beliau itu. Keluarga orang itu yang membuat kita malu di dunia internasional. Maka itu,
untuk masalah yang satu ini, bergerak semua, berlatih semua, hidupkan kembali remaja masjid, hidupkan kembali Rohis, hidupkan kembali LDK, hidupkan kembali Karang Taruna, dan hidupkan kelembagaan-kelembagaan yang bisa menjadi tempat pengembangan potensi generasi muda Indonesia, baik secara umum nasional maupun secara Islamik yang tentu menjadi bagian dominan untuk negara Indonesia. Ya, Bang Alfian, untuk akhir sesi kali ini, menurut saya ini sepele-sepele, enggak juga Bang Alfian. Maksudnya bisa dianggap remeh, bisa enggak juga. Bisa jadi ntar dia jadi serius kan Bang Alfian. Iya. Jadi mungkin untuk pesan di sesi akhir ini Bang Alfian, mempersiapkan mungkin, kalau kita udah yakin misalkan tokohnya Pak Anies, saya sepakat sekali dengan Bang Alfian bagaimana ada kelas-kelas politik atau edukasi politik, biar menangnya menang semesta ya Bang Alfian. Jadi menangnya menang yang nggak bisa dibendung, mau pakai KPU kayak mau pakai apa. Jadi untuk closingnya Bang Alfian, gimana pesannya biar nanti di 2029 ya, kita pemilu itu nggak ribet kayak kemarin lah, kira-kira untuk closingnya silakan. Yang jelas buat pemuda Islam, masyarakat Islam, saya sudah mengawali dengan menyelenggarakan pendidikan politik yang sudah sampai angkatan ke-25 nanti tanggal 10 November, dan akhir tahun kita akan menyelenggarakan angkatan ke-26. Itu bagian yang bisa dicatat. Yang kedua, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, saya sangat menginginkan Bapak turun bukan semata-mata menampakkan pribadi Bapak di mana-mana jadi let's star. Mulailah mencair, mulailah bergabung, mulai bergaul, mulailah mengkloning Anies di tiap provinsi, tiap kota kabupaten, tiap kelurahan, tiap kecamatan, tiap RT RW. Sehingga betul kata Bung Kameramen, kemenangannya adalah kemenangan rakyat Indonesia. Siapa presidennya? Anies Rashid Baswedan. Amin. Kalau beliau masih bisa berfungsi, kita tidak tahu ajal, jodoh dan rezeki di tangan Allah. Kita tidak tahu. Yang berikutnya adalah peran-peran milenial, peran-peran emak-emak, peran-peran kelembagaan pendidikan, pesantren-pesantren, masjid-masjid, majlis-majlis ilmu. Ayo kita semua lakukan edukasi politik dalam artian yang seluas-luasnya dan rebut posisi RT dan RW agar dipimpin dan diisi oleh orang-orang yang berkarakter keindonesiaan, keislaman dan pemihakan kepada rakyat Indonesia yang membuat negara kita tetap berdaulat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang jelas sebagai penegasan, negeri ini dalam bahaya. Imperialisme, aneksasi, kolonialisme, dan gerakan-gerakan yang mencaplok sumber daya alam kita, yang menjarah tanah kita, telah bergerak sejak lebih dari puluhan, bahkan mungkin kalau dihitung sejak tahun 1958. Mereka terus bergerak, sudah memasuki hampir 70 tahun. Mereka mengambil harta kekayaan negeri kita. Ayo putra-putra Indonesia yang bertebar diaspora Indonesia, pulanglah ke Indonesia, urus negara ini, dan rebut posisi-posisi yang tentunya ini akan sangat tergantung political will dari Pak Prabowo. Pak Prabowo dan semua teman-teman yang ada di kabinet, urus negara ini, dan fufafa segera diistirahatkan saja dalam waktu yang tidak berbatas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.